maka amnesti kepada Sugiknur, atau kemudian Sugiknur yang membahas kembali ijazah palsu dan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu ya, itu seperti sebuah tim sepak bola yang mendapatkan tambahan striker. Sugiknur yang ngegas sendiri. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya agak kaget ketika membaca berita terkait Sugiknur yang tiba-tiba kembali membahas soal ijazah palsu Jokowi. Ya, karena Sugiknur ini sebelumnya sudah dipenjara sejak tahun 2022 lalu dan kemudian bebas tahun ini, tahun 2025, dan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Dan sebelumnya, sebelum bebas bersyarat gitu ya, ini Sugiknur sudah menyatakan bahwa dirinya tidak akan ikut terlibat lagi dalam diskusi atau bahasan soal ijazah palsu. Sugiknur kira-kira bilang bahwa saya sudah bernazar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu. Saya tidak mau lagi terseret dalam lingkaran setan ini. Lingkaran setan gitu ya. Itu disampaikan secara jelas sekali oleh Sugiknur pada bulan Mei 2025 lalu atau beberapa bulan yang lalu. Tapi hari ini di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, dia malah menantang Jokowi. Bukan cuma nggak membahas ijazah palsu, bahkan menantang kubu Jokowi gitu. Jadi Sugiknur mengatakan bahwa dia yakin betul bahwa ijazah Jokowi itu palsu. nggak ada yang asli gitu. Dan Sugiknur merasa bahwa dia siap, kalaupun misalkan dengan ucapan yang dia sampaikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu ya, dengan keyakinan yang dia miliki hari ini, kalau kemudian harus berkonsekuensi atau dihukum 100 tahun penjara sekalipun gitu. Karena saking yakinnya, Sugiknur yakin tuh ijazah Jokowi ini pasti palsu, dan dia tuh bilang nggak ada gitu. Kalau asli, kalau beneran asli, itu Sugiknur rela untuk dihukum 100 tahun gitu. Ini ada apa? Kok tiba-tiba ngegas gitu ya? Selain itu, Sugiknur juga menantang semua kubu atau orang relawan Jokowi, terkhusus kepada 3 orang yang kemarin berdebat dengan Sugiknur di TV. Kalau mereka 3 orang ini bisa menunjukkan ijazah Jokowi dan itu adalah ijazah asli gitu ya, maka Sugiknur akan cium tangan kepada relawan atau 3 orang ini, kepada relawan Jokowi ini. Dia juga akan cium tangan kepada kakinya, bukan cium tangan, cium kaki. Cium kaki ke relawan Jokowi dan juga ke Jokowinya gitu, kalau bisa menunjukkan ijazah aslinya gitu. Ini ini gimana sih? Saya terus terang kaget gitu. Kenapa Sugiknur jadi frontal dan kembali ke setelan pabrik. Kembali ke seperti sebelum-sebelumnya, seperti sebelum tahun 2022, sebelum dia ditahan, begitu berani sekali, begitu yakin sekali untuk menyerang Jokowi. Ini ada apa ya gitu ya? Karena sekitar 3 bulan yang lalu Sugiknur udah bilang, saya nggak akan bahas itu ya, saya mendoakan, saya nggak mau ikut masuk ke dalam lingkaran setan gitu ya. Tapi sekarang dia yang paling kenceng. Lebih kenceng dari Roy Suryo dan Rismon gitu, yang sampai bilang yakin berani dihukum 100 tahun gitu. Itu Roy Suryo dan Rismon belum tentu berani tuh kayak Sugiknur gitu ya. Jadi ini ada yang aneh gitu ya. Karena ketika Sugiknur bilang bulan Mei lalu mengatakan ini adalah lingkaran setan, diskusi soal ijazah palsu Jokowi itu adalah lingkaran setan yang nggak akan ketemu gitu ya. Kenapa sekarang Sugiknur jadi membahas ijazah Jokowi gitu kan? Yang sebelumnya nggak mau, ini lingkaran setan, sekarang mau ya, ngegas sekali gitu. Jadi kan seolah-olah dia masuk menjadi bagian dari setan-setan yang sedang berlingkar gitu kan? Enggak. Maksudnya ya dia menjadi bagian dari pihak yang kemudian ikut campur lagi atau ikut mendukung apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan Rismon gitu. Padahal ini kan sebelumnya udah kayak mau tobat, udah gak mau bahas lagi, udah kapok lah gitu ya. Apa yang berbeda gitu. Nah, memang setelah saya coba telusuri,
ini Sugi Nur ini itu dia bebas pada tanggal 27 April lalu. Jadi dia ini bebas bersyarat karena sudah melewati 2/3 masa tahanan, dan kemudian dia bebas bersyarat. Dan sebagai orang yang bebas bersyarat itu, maka dia harus masih punya satu kewajiban tiap bulan lapor ke lapas gitu ya. Jadi dia harus ya lapor bolak-balik lah, absen lah bahasa lainnya gitu ya. Dan setelah dia bebas bersyarat, ya dia udah keluar, sudah tidak ditahan atau di penjara. Setelah dia bebas bersyarat, bulan Agustus ini, dia mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo sehingga tidak mewajibkan lagi dirinya untuk lapor ke lapas. Sehingga status Sugi Nur hari ini bukan lagi bebas bersyarat, tapi ya sudah bebas sepenuhnya atau bebas murni. Nah, setelah amnesti Pak Prabowo ini, Sugi Nur jadi ngegas gitu kan. Hanya itu yang bisa saya simpulkan gitu. Perbedaan sikap yang terjadi kepada Sugi Nur yang bulan Mei lalu nggak mau bahas ijazah dan sekarang begitu getol sekali menantang kubu Jokowi, yakin bahwa ijazahnya adalah palsu, berani untuk dihukum meskipun sampai 100 tahun ke depan gitu ya. Mungkin satu-satunya pembeda yang membuat sikap Sugi Nur ini berubah ya cuma amnesti itu. Sebelum amnesti dia nggak mau bahas gitu ya. Setelah dapat amnesti langsung ngegas gitu ya. Ya jadi kalau ada orang yang nanya apa sih motivasi Sugi Nur kok bisa berubah, ya cuma itu jawabannya. Mungkin karena dapat amnesti gitu ya. Mungkin dia ngerasa wah saya didukung nih. Nyerang lagi ya gitu. Ya karena apa yang dilakukan oleh Sugi Nur itu ya kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo sebenarnya dari sisi keberanian dan kenekatannya, karena keduanya juga sudah pernah dipenjara sama-sama di eranya Jokowi dan kemudian sekarang begitu gencar, begitu berani lagi untuk menyerang Jokowi. Ya kesamaannya di sana gitu. Tapi perbedaannya Roy Suryo nggak dapat amnesti ya karena dia memang ditahan dan belum ada perubahan presiden waktu itu kan. Tapi kalau Sugi Nur ini meskipun sempat bebas tapi mendapatkan amnesti. Itulah mungkin yang membuat Sugi Nur entah gimana ya, saya nggak tahu ya, tapi ini prediksi saya, mungkin gitu ya, dia merasa ingin berterima kasih kepada Pak Prabowo karena sudah dibebaskan, diberikan amnesti gitu ya, dan kemudian nyerang Jokowi. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Ya nggak tahu gitu. Itu cuma prediksi saya. Atau dia merasa bahwa situasi lagi berubah nih gitu ya, tidak seperti sebelumnya. Isu soal ijazah palsu ini bukan lingkaran setan lagi gitu ya, tapi ini sudah berubah kepada lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran gajah lah setidaknya gitu kan. Bukan setan lagi. Jadi Sugi Nur merasa bisa masuk ke dalam bahasan atau isu ini lagi untuk kemudian melakukan serangan kepada Jokowi. Jadi ya di dalam politik itu biasalah seorang berubah gitu ya. Apa yang disampaikan beberapa bulan lalu terus kemudian berubah beberapa bulan setelahnya, ya karena memang politik itu dinamis gitu. Jangankan Sugi Nur, Jokowi aja berubah pernyataannya gitu ya. Dulu Gibran itu 2 bulan sebelum jadi cawapres, baru 2 tahun aja jadi wali kota, yang bener aja lah ya. Tapi setelahnya cawapres. Meskipun dengan ubah undang-undang dan sebagainya, ya itulah politik gitu. Jadi apa yang terjadi kepada Sugi Nur lebih pastinya saya nggak tahu, tapi kira-kira ya seperti itu. Mungkin karena mendapatkan amnesti, dia merasa mendapatkan dukungan, dia merasa perlu untuk melakukan serangan kepada Jokowi, maka ya dia melakukan ini. Dia kembali membahas soal ijazah palsu yang sebelumnya dia nampak enggan atau tidak mau lagi membahasnya. Tapi ya begitulah politik, yang nampak di permukaan itu selalu mengandung cerita-cerita yang rumit dan belum selesai gitu kan. Apa yang kita baca di media itu ya semua cerita yang belum selesai gitu ya. Di balik itu masih ada tuh pertanyaan-pertanyaan dan kemudian yang membuat orang-orang bisa bersikap atau termotivasi melakukan aksi-aksi atau langkah-langkah politik. Karena Roy Suryo, Rismon, meskipun saya nggak tahu ada motif apa di balik itu semua, ya tapi
itulah cerita yang belum selesai gitu. Kita masih belum terlalu paham, belum bisa menganalisa dan mengetahui secara jelas ini mengarah kemana. Tapi kalau kita ditanya, kira-kira ya mengarah kepada pembusukan Jokowi gitu. Jadi kalau dalam tim sepak bola gitu ya, seandainya tim ijazah palsu atau tim yang beranggotakan Rismond, Roy Suryo ini adalah sebuah klub sepak bola gitu ya, maka amnesti kepada Sugiknur atau kemudian Sugiknur yang membahas kembali ijazah palsu dan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu ya, itu seperti sebuah tim sepak bola yang mendapatkan tambahan striker. Sugiknur yang ngegas sendiri, Roy Suryo udah di belakang aja gitu kan, sama Rismond gitu. Jadi ya ini lucu memang gitu ya, tapi ya itulah politik. Kadang-kadang memang kita perlu sedikit hiburan untuk supaya bisa lebih mengerti dan menertawakan apa yang sedang terjadi di kelompok elit sana gitu. Ini bagi saya adalah sebuah isu yang sangat tidak produktif sekali gitu ya. Saya juga sebenarnya malas untuk ngebahas ini lagi gak selesai-selesai sejak beberapa bulan yang lalu, tapi ya begitulah politik gitu. Politik itu memang tidak selalu produktif. Politik itu kadang-kadang ya ada cerita-cerita lucunya saja yang kemudian kita tertawakan, ya udah selesai habis itu gitu ya. Tidak selalu menghasilkan pembangunan, kebijakan, kemakmuran dan sebagainya. Tapi ini lucu-lucuan saja dan semoga pada akhirnya bisa segera diselesaikan. Saya pribadi merasa bahwa pemerintah hari ini rasanya sudah perlu untuk turun tangan menyelesaikan kasus ini, untuk kemudian tidak lagi dibahas di ruang publik seperti ini, karena ya eman sekali atau tenaga kita terkuras habis untuk menertawakan isu yang luar biasa lucu seperti ini gitu. Karena bayangkan orang yang sudah jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode gitu, tiba-tiba dipertanyakan ijazahnya asli atau enggak. Tiba-tiba diragukan ijazahnya ternyata adalah ijazah palsu. Tahu gitu kan sejak dulu aja diragukan, sejak jadi calon gubernur DKI gitu kan. Ini baru diragukan setelah selesai semuanya gitu, setelah 2 periode malah gitu. Ya, tapi semoga pada akhirnya kita segera move on, segera bisa membahas isu lain. Tapi soal ijazah palsu ini ya tetap menjadi hiburan tersendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.